Walaupun Indonesia belum lama ini secara resmi telah memesan tambahan 18 unit Rafale karya anak bangsa Prancis, bukan berarti pekerjaan rumah pengadaan sistem senjata periode 2020-2024 sudah selesai. Merupakan suatu fakta yang tidak dapat dibantah bahwa bendahara negara telah menyetujui sekitar 25 miliar US dollar untuk belanja mesin perang hingga paruh pertama tahun ini. Meskipun terdapat sejumlah program yang sudah menerima penetapan sumber pembiayaan atau PSP, namun hingga saat ini program tersebut belum memiliki kontrak, apalagi status kontrak menjadi efektif. Di samping itu, terdapat lebih dari 10 kegiatan akuisisi yang belum mendapatkan PSP sampai akhir Juli 2023. Program akuisisi Rafale senilai 4,1 miliar US dollar sudah menerima PSP pada Maret 2023 dan menantikan status menjadi kontrak efektif. Dengan dana sebesar itu, Jakarta diharapkan akan menambah lagi 18 unit pesawat pancar gas yang didorong oleh engine keluaran Safran Aircraft Engines sekaligus menjadi Rafale batch terakhir. Nilai 4,1 miliar US dollar diharapkan menghasilkan pula beberapa kegiatan offset bagi industri pertahanan Indonesia, begitu juga dengan dukungan logistik Rafale. Mengutip sumber yang mengetahui tentang pengadaan Rafale, Dassault Aviation mengharapkan Indonesia akan mengaktifkan kontrak 18 airframe Rafale pada tahun depan. Pembelian rudal udara ke udara bagi jet tempur Rafale tidak boleh dilupakan pula, agar mesin terbang itu tidak hanya digunakan untuk flypast saja. Nilai program tersebut tidak mencapai 500 juta US dollar, namun setidaknya cukup guna mempersenjatai Rafale pada tahun-tahun pertama operasional. MBDA saat ini menantikan penerbitan PSP dari Menteri Keuangan agar kontrak akuisisi rudal seperti Mika RF dan Mika IR dapat diteken. Apabila kontrak telah efektif, hal demikian akan membuka era baru bagi rudal udara ke udara produksi MBDA di pasar Indonesia yang selama ini hanya mengadopsi rudal karya Amerika Serikat dan Rusia. Pekerjaan rumah berikutnya bagi Medan Merdeka Barat adalah rencana pembelian kapal selam dari Prancis. Program yang mendapatkan PSP sebesar 2,1 miliar US dollar pada Maret 2023 telah lama dicanangkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hingga kini Naval Group masih terus melakukan perundingan intensif dengan Kementerian Pertahanan terkait penawaran kapal selam kelas Korpen yang akan dilengkapi dengan baterai lithium ion. Pada sisi lain, TKMS pun tidak mau kalah dengan menawarkan kapal selam kelas U214 di samping melakukan pendekatan ke galangan kapal Indonesia di Surabaya. Kegiatan pengadaan major weapon system selanjutnya adalah rencana akuisisi F-15EX dari Amerika Serikat senilai 1,6 miliar US dollar. Kementerian Pertahanan sekarang menantikan PSP agar dapat menandatangani Letter of Offer and Acceptance atau LOA dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Pembelian pesawat tempur yang menggunakan engine karya General Electric akan menandai langkah maju dalam hal akses Jakarta terhadap teknologi maju dari Washington setelah Amerika Serikat menolak menjual F-35 ke Indonesia. Ekspor jet tempur produksi Boeing ke Indonesia memiliki pula aspek politik yang kuat dalam menjaga relasi antara Jakarta dan Washington di tengah semakin sedikitnya produsen pesawat tempur berteknologi maju di dunia. Kehadiran pesawat pancar gas seperti Rafale dan F-15EX akan lebih mematikan jika Tentara Udara Indonesia dilengkapi pula dengan pesawat Airborne Early Warning atau AEW. Walaupun Lapangan Banteng telah menerbitkan PSP program AEW sebesar 800 juta US dollar pada Januari tahun ini, nampaknya anggaran demikian belum cukup untuk membawa pulang pesawat yang dapat berfungsi sebagai pesawat komando. Medan Merdeka Barat telah mengusulkan tambahan 800 juta US dollar bagi kegiatan tersebut dan sudah tercantum dalam Green Book. Apabila PSP tambahan anggaran disetujui oleh Menteri Keuangan, apakah SAP dapat memenuhi kebutuhan Jakarta? Masuknya jet tempur buatan Dassault Aviation dan Boeing ke Indonesia tidak akan membuat mesin perang terbang keluaran General Dynamics hilang dari ruang udara negeri ini. Guna memperpanjang usia operasional F-16A, B, C, D hingga 2040-an,
Kementerian Pertahanan berencana memodernisasi pesawat pancar gas tersebut menjadi Stara Viper. Diperkirakan Indonesia memerlukan sekitar 1,5 miliar US dollar untuk upgrade 23 F-16CD, sementara PSP yang telah diterbitkan oleh Menteri Keuangan baru mencakup 10 F-16AB. Hingga kini nilai pinjaman luar negeri atau PLN yang telah mendapatkan PSP baru sekitar 500 juta US dollar agar 10 F-16AB memiliki beragam peralatan elektronika baru sehingga Stara Viper. Namun kontrak upgrade belum ditandatangani. Kekuatan militer di ruang atmosfer bumi hendaknya didukung oleh kehadiran sistem pertahanan yang berada di luar atmosfer bumi. Menteri Keuangan pada Desember 2022 telah menyetujui PSP sebesar 300 juta US dollar bagi Kementerian Pertahanan guna membeli satelit. Dapat dipastikan bahwa satelit yang akan dibeli oleh Indonesia adalah satelit Earth Observation alias satelit mata-mata, di mana Airbus Defence and Space bertarung melawan Thales Alenia Space. Hingga kini kontrak program tersebut belum ditandatangani. Namun menurut rencana, firma yang tidak memiliki kemampuan maupun pengalaman membuat satelit akan menjadi kontraktor utama. Nasib rencana pengadaan fregat Frem yang dalam beberapa tahun terakhir terkatung-katung saat ini menantikan PSP dari lapangan banteng. Taman Suropati telah mengusulkan PLN sebesar 1,25 miliar US dollar agar Medan Merdeka Barat dapat memenuhi janji kepada Fincantieri setelah menaikkan kontrak akuisisi pada Juni 2021. Sebagai kapal kombatan karya anak bangsa Italia, Frem dipastikan akan mengadopsi berbagai subsistem buatan Leonardo dan MBDA Italia. Kalau Kementerian Pertahanan dapat membeli fregat tersebut, Frem akan menjadi salah satu fregat terbesar yang dioperasikan oleh Indonesia. Berbagai program akuisisi Major Weapon System tersebut sekarang memasuki masa kritis, baik kegiatan yang telah mendapatkan PSP maupun yang belum menerima PSP. Penyebabnya karena pada hari Valentine 2024, Indonesia akan menggelar pemilu untuk memilih penghuni Medan Merdeka Utara dan Senayan. Salah satu calon penghuni Medan Merdeka Utara adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Terdapat harapan agar beragam kontrak pengadaan senjata yang dibiayai oleh PLN ditandatangani tahun ini sebelum sang menteri disibukkan dengan agenda kampanye pemilihan presiden. Tahapan pemilu hari Valentine 2024 memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena masa transisi jabatan presiden terbentang antara bulan Februari hingga Oktober. Apabila pemilu presiden memasuki babak run-off, maka pemungutan suara akan dilaksanakan pada Juni 2024. Fakta menunjukkan bahwa Menteri Pertahanan saat ini memiliki peluang memenangkan pemilihan presiden, sehingga harapan agar semua kontrak akuisisi sistem senjata diteken tahun ini cukup beralasan dan wajar. Bagaimanapun, ketatnya agenda kampanye akan menguras energi dan waktu sang menteri. Bagi kegiatan akuisisi yang sudah mendapatkan PSP, penandatanganan kontrak pada tahun ini adalah sebuah keniscayaan. Semua tergantung bagaimana negosiasi antara Kementerian Pertahanan dan pabrikan calon pemasok sistem senjata. Adapun untuk program pembelian yang belum menerima PSP, perlu dinantikan apakah pada paruh kedua 2023 Menteri Keuangan akan kembali mengeluarkan PSP atau tidak. Soal penerbitan PSP adalah kewenangan penuh Menteri Keuangan, di mana dalam penerbitannya didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Memperhatikan siklus APBN, semua kontrak yang telah dan atau akan diteken tahun ini baru akan bisa memasuki tahap efektif pada tahun depan. Sebab Kementerian Keuangan harus mengalokasikan dana rupiah murni pendamping atau RMP pada APBN Kementerian Pertahanan pada tahun depan. Mengacu pada praktek selama ini, besaran RMP untuk kontrak pembelian mesin perang adalah 7,5%. Namun setidaknya dengan penandatanganan kontrak, kepastian berjalannya suatu program sudah dapat diketahui. Kunci utama penandatanganan kontrak bagi program-program yang telah menerima PSP adalah Menteri Pertahanan.